Shalom saudara, bagian kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pembelajaran untuk kita kali ini saya memilih dari Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 31 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu, arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Nah saudara, saya memilih secara khusus ayat yang ke-32 dan 33 untuk menjadi pokok pembelajaran kita yang berbunyi, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Kita akan belajar sama-sama tentang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kemudian mengolok-olok, membunuh, menyesah dia. Nah karena itu tema kita berdasarkan pada ayat ini saya mencoba untuk membuat dengan kalimat seperti ini. Siapa mengenal Yesus Kristus, ia mengenal Allah. Siapa menerima Yesus Kristus, ia menerima Allah. Siapa menolak Yesus Kristus, ia menolak Allah. Nah mengapa demikian? Sebab saudara perhatikan, memang dalam konteks penderitaan Yesus, ia harus menggenapi nubuatan para nabi dan ia harus menjalani penderitaan. Tetapi dalam konteks orang-orang, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, merekalah yang kemudian mengolok-olok Yesus, membunuh Yesus, menghina Yesus, menyesah dan menyalibkan Yesus. Nah karena itu kita ingin belajar bahwa sebenarnya Yesus dan Allah itu seperti apa, dan ini bagus sekali sebab ini doktrin Tritunggal kita tentang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan seringkali di Tritunggal ini kita selalu juga diolok-olok, ya kan? Iman Kristen diolok-olok seperti seolah-olah kita percaya kepada tiga Tuhan. Karena ada Tuhan Allah, Tuhan Yesus, lalu Roh Kudus. Tapi mari kita belajar sama-sama sesungguhnya. Kalau tema kita adalah siapa mengenal Yesus, ia mengenal Allah, dan siapa menerima Yesus, ia menerima Allah, dan siapa menolak Yesus, ia menolak Allah. Bagaimana kita dapat membuktikan secara Alkitab bahwa Allah dan Yesus itu adalah satu? Yesus ada di dalam Allah dan Allah di dalam Yesus. Nah, kita menemukan kekuatan-kekuatan Alkitab yang menopang, yang menguatkan iman kita tentang Allah dan Yesus itu adalah satu. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-18 saya akan membaca untuk kita, Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-19, bagian akhir dari kata-kata ini, kata-kata Yesus. Ketika Yesus menerangkan tentang dirinya sebagai terang dunia, lalu ia ditantang oleh orang banyak yang ada di sekelilingnya, oleh orang-orang Farisi juga yang mendengar pengajaran Yesus. Karena itu di ayat yang ke-19 Yesus berkata demikian di Injil Yohanes pasal yang ke-8. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal." Nah perhatikan kata-kata ini. "Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Nah, karena itu saudara, kalau kemudian kita hubungkan dengan apa yang tadi disampaikan dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 32, bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itulah yang kemudian mengolok-olok, membunuh, menyesah Yesus Kristus. Karena itu kita kemudian mau bilang bahwa kalau kita mengenal Yesus, kita menerima Yesus, maka kita mengenal dan menerima Allah. Karena Yesus sendiri berkata bahwa jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Nah itu yang kita pelajari, dan
kita juga membuktikan bagian-bagian ini di dalam Alkitab supaya kita membuktikan bahwa kita tidak hanya berpikir tentang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sesuai pikiran kita semata, tetapi itu telah dituliskan di dalam Alkitab dan itu menjadi kekuatan iman bagi kita. Injil Yohanes selalu bicara secara khusus tentang Allah di dalam Yesus, Yesus di dalam Allah, tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Yesus yang adalah manusia. Karena itu Injil Yohanes bagus sekali menjelaskan tentang Allah Tritunggal itu. Nah, di Yohanes pasal 14 kita perhatikan ayat yang ke-17, di ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya ketika Yesus berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Lalu di ayatnya yang ke-7 Yesus katakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Nah, memang itu menjadi kontra sebab dalam konteks bangsa Israel, dalam konteks bangsa Israel yang masih berharap untuk melihat Mesias itu atau menunggu Mesias yang akan datang sebagai juru selamat, sehingga ketika Yesus memberitakan, Yesus menyatakan bahwa Ia adalah Allah, itu sesuatu yang bagi mereka tidak masuk akal. Tapi bagi kita yang menjadi pengikut Kristus, yang disebut Kristen, ketika kita mengenal Yesus, menerima Yesus, maka kita telah mengenal dan menerima Allah, karena mereka adalah satu. Nah, lalu kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu artinya kita bisa melihat Allah di dalam rupa Yesus Kristus. Nah, ini konteks antara Allah dan Yesus. Kita tidak bicara lagi tentang Allah dan Roh Kudus atau Yesus dan Roh Kudus, tapi kita masih bicara dalam konteks Allah dan Yesus dalam kaitan dengan bangsa yang tidak mengenal Allah. Itulah mereka yang mengolok-olokkan Dia. Nah, saudara, bagian ini kemudian juga ditegaskan oleh Rasul Paulus secara khusus ketika salib itu dianggap sebagai satu kebodohan, karena masa Allah yang adalah Tuhan itu menderita, masa Allah yang adalah Tuhan itu dihina, diolok-olok dan disalibkan, dibunuh. Mengapa seperti begitu? Nah, kita lihat bagaimana Rasul Paulus menguatkan orang-orang di Korintus untuk menerima bagian ini. Dalam surat 1 Korintus pasal yang pertama di ayat yang ke-18 kita menemukan bagian itu. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Nah, di sini juga kita kemudian dapat menghubungkan dengan bangsa yang mengenal Allah dan bangsa yang tidak mengenal Allah. Sehingga kita akan hubungkan dengan bagaimana perilaku orang-orang yang mengenal Allah dan tidak mengenal Allah dalam hidup kekristenan saat ini. Nah, ini dia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi pemberitaan salib itu adalah suatu kebodohan bagi mereka yang tidak mengenal Allah. Sebab ingat Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 menyatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan perhatikan kata ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, inilah orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus tentu mengenal Allah dengan baik. Dan orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus tentu menggunakan hikmat Allah untuk memahami hal-hal yang
tidak masuk akal bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan salib itu hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki hikmat Allah karena mereka mengenal Allah dan mereka mengenal Kristus. Karena itulah mereka menerima Kristus dan tidak binasa. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus kemudian mengatakan bahwa salib adalah suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Karena memang mereka tidak menerima Kristus yang disalibkan sebagai Tuhan. Karena itulah mereka akan binasa. Padahal Kristus dan salib adalah anugerah Allah bagi orang-orang yang tidak akan binasa karena mereka mengakui dan menerima Yesus Kristus sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itulah sebabnya tema kita mengatakan bahwa siapa menolak Kristus, ia menolak Allah. Nah, saudara perhatikan bagian ini, kita menemukan bagaimana kekuatan itu kita terima, kekuatan itu kita dapat. Nah, di ayat yang ke-27 dari 1 Korintus pasal yang pertama, Rasul Paulus menulis, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang kuat. Nah, saudara-saudara, memang ini doktrin pengajaran yang benar-benar harus kita pahami sehingga ketika kita ada di dalam lingkungan yang mempertentangkan antara Allah dan Yesus sebagai manusia, antara Allah sebagai Bapa dan Yesus sebagai anak, kita punya kekuatan dan kekuatan itu datang dari Alkitab. Nah, itu yang kita pelajari. Nah, sehingga mari kita perhatikan apa yang dikatakan tentang orang-orang yang tidak mengenal Allah atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, apa yang mereka lakukan terhadap Yesus. Di ayat yang ke-32 dan 33 dalam pasal 18 Injil Lukas kita sudah baca bahwa inilah perilaku dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka mengolok-olokkan dia, mereka menghina dia, ia diludahi, mereka menyesah dan membunuh dia. Nah, saudara, hidup kekristenan hari ini kita menjadi representasi, kita menjadi wakil dari Yesus yang tidak kelihatan. Karena kita percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah di Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-15, Yesus berdoa dan meminta, aku tidak berdoa supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Lalu di pasal yang ke-15 Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Maka hari ini, saat ini di dunia ini kita merepresentasikan, kita mewakili, kita menunjukkan bahwa kita hidup di dalam Yesus dan Yesus hidup di dalam kita. Sehingga Allah yang adalah di dalam Yesus itu mewujud juga di dalam kita. Nah, ketika kita kemudian hidup di dalam Yesus, tentu saja itu bukan hal yang mudah. Karena kalau Yesus dihina, hari ini kita juga banyak dihina. Saudara-saudara yang biasanya ikut serta di dalam media-media sosial di dunia maya, pasti kita menemukan begitu banyak hinaan, begitu banyak perbantahan terhadap status Yesus sebagai Tuhan. Karena ia dikatakan atau kita mengatakan ia adalah anak Allah. Nah, di situasi seperti itu tentu saja kita merasa dihina. Tentu saja kita merasa diolok-olokkan atau iman kita dihina, iman kita diolok-olokkan, iman kita disesah. Bahkan saudara-saudara, hari ini akibat iman percaya kepada Yesus Kristus, banyak orang mengalami banyak sekali tantangan. Untuk saudara-saudara yang hidup di wilayah barat Indonesia sebagai minoritas, kita lihat bagaimana iman itu mengakibatkan tantangan yang luar biasa. Banyak saudara-saudara kita dilarang untuk membangun gedung gereja, banyak saudara-saudara kita dijaga saat mereka beribadah, banyak saudara-saudara kita dikecam meskipun mereka beribadah dalam rumah mereka sendiri. Inilah
olok-olokan, inilah sesahan yang diterima oleh kita yang percaya kepada Yesus Kristus saat ini. Karena Tuhan Yesus tidak kelihatan, Tuhan Yesus tidak ada sebagai manusia lagi saat ini, tapi ia hidup di dalam roh, di dalam kita. Karena itu saudara, percaya bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah tidak pernah akan berhenti menyesah, tidak pernah akan berhenti menyusahkan, tidak pernah akan berhenti mencela, menghambat, menghalangi kekuatan kuasa Allah yang kita imani hari ini. Yang kedua, kita orang yang juga hidup di dalam Yesus Kristus hari ini, atau pengikut Kristus yang menjadi iman orang yang percaya kepada Yesus. Adakah juga perilaku kita yang mengolok-olok Tuhan? Adakah juga perilaku kita yang menghina Tuhan? Adakah juga perilaku kita yang seolah-olah seperti membunuh Tuhan? Ada, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita sudah hidup di dalam Tuhan, tapi karakter kita, kelakuan kita mempermalukan Tuhan. Karakter kita, perilaku kita tidak memperlihatkan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Maka secara tidak langsung kita sedang mengolok-olok Tuhan kita dengan kelakuan kita, dengan perilaku kita yang bertentangan dengan apa yang Tuhan ajarkan bagi kita. Kita membunuh Tuhan secara perlahan dengan cara hidup kita yang membunuh iman percaya orang lain, dengan cara hidup kita yang membunuh karakter Tuhan di dalam diri kita. Karena itu saudara-saudara, siapa percaya kepada Yesus Kristus, ia percaya kepada Allah. Siapa mengenal Yesus Kristus, ia mengenal Allah. Mari kita jangan menjadi orang-orang yang tidak mengenal Allah, sehingga kita tidak mempermalukan Tuhan kita. Tapi ingat bahwa olok-olokan itu pasti tetap akan ada sepanjang dunia ini ada. Dan jika kita bertahan, maka pada hari yang ketiga Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan itu kekuatan besar, bahwa kita pasti akan memperoleh kekuatan di waktu tertentu. Dalam pengalaman ini kita pasti akan peroleh kemenangan di waktu tertentu. Dan bukankah kemenangan itu kita akan terima seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, itu adalah kekuatan Allah bagi kita. Selamat menjadi orang-orang yang mengenal Allah karena mengenal Kristus, yang menerima Allah karena menerima Kristus. Sebab Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Terima kasih.